Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang oleh Tuhan. Itu bukan karena kita, tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang Maha Kasih kepada kami Tuhan, jikalau kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu, itu semua adalah anugerah-Mu. Saat ini kami telah beroleh kesempatan yang indah untuk membaca firman Tuhan, dan kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ini. Karena itu kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, terangilah hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berkati kami semuanya, dan berkatilah hamba-Mu ini juga di dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema kita pada minggu ini di Sinode GNKP Indonesia, yaitu betapa hebatnya kuasa Kristus. Firman Tuhan yang kita baca ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Ketika dia mendengar pertumbuhan iman, pertumbuhan kasih yang terjadi di jemaat ini, maka Paulus sangat bersukacita. Bahkan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di dalam ayat 15 dan 16, dia bersyukur kepada Tuhan karena jemaat Efesus ini bukan hanya sekedar menyebut dirinya sebagai Kristen, bukan hanya sekedar menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus, tetapi itu dibuktikan melalui keteguhan iman mereka kepada Tuhan Yesus, dan juga iman itu berbuah melalui kasih kepada semua orang kudus. Itu dalam ayat 15. Jemaat ini sungguh-sungguh jemaat yang bertumbuh. Iman mereka bukan hanya di bibir saja, tapi iman mereka dinyatakan, dibuktikan
Pertama, lewat keteguhan hati mereka kepada Tuhan. Mereka teguh di dalam iman kepada Tuhan. Sekalipun banyak goncangan, banyak ujian, banyak tantangan, mereka tidak goyah di dalam Tuhan. Kemudian dibuktikan dari apa? Iman itu berbuah, Bapak Ibu. Buahnya seperti apa? Di dalam ayat 15b, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Iman itu berbuah lewat apa? Lewat kasih. Kasih kepada siapa? Mereka ini mempraktekkan kasih kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang percaya yang ada di sekitar mereka. Inilah yang membuat Paulus bersyukur. Inilah membuat Paulus bersuka cita. Inilah yang membuat Paulus terus mengingat jemaat ini di dalam setiap doa-doanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu juga dari firman Tuhan ini kita diingatkan sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus. Sungguhkah iman kita itu teguh di dalam Tuhan? Dan sungguhkah iman kita itu berbuah lewat praktek kasih yang ada dalam kehidupan kita? Kadang-kala kita hanya bisa berkata, saya orang percaya, saya orang Kristen. Hanya terhenti di situ saja. Tetapi ketika godaan datang, ketika ujian iman datang, kita goyah, Bapak Ibu. Kita ragu tentang kuasa Tuhan. Kita ragu tentang penyertaan Tuhan. Maka kita mulai mencari orang-orang pandai. Kita mulai mencari orang-orang pintar menurut kita. Karena kita berpikir tidak cukup hanya berdoa kepada Tuhan. Apakah kita sungguh teguh di dalam Tuhan? Ketika ujian iman terus datang dalam hidup kita, usaha-usaha kita ada yang gagal, cita-cita kita ada yang gagal, rencana-rencana kita ada yang gagal, sakit penyakit ada dalam kehidupan kita. Adakah kita tetap teguh di dalam Tuhan? Ataukah kita kecewa kepada Tuhan lalu meninggalkan Dia? Tidak hanya bilang saya orang percaya, tapi itu harus nyata lewat keteguhan iman kita kepada Tuhan. Dan juga dinyatakan lewat praktek kasih di dalam kehidupan kita. Kasih ini adalah salah satu buah roh. Itu adalah buah roh yang pertama. Dan ini adalah bukti dari iman. Orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, tidak hanya bilang saya beriman, tetapi dia tidak mengasihi. Itu omong kosong, Bapak Ibu. Itu iman palsu. Kalau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, itu terbukti dari sikap hidup yang saling mengasihi. Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi saudara, mengasihi sesama orang percaya, bahkan mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Adakah ini juga yang kita lakukan? Ataukah kita hanya asal bilang yang penting saya orang percaya, yang penting saya rajin ke gereja, yang penting saya ikut paduan suara, sudahlah itu. Tidak, Bapak. Kepercayaan kita kepada Tuhan harus dibuktikan lewat kasih kita. Ini yang pertama yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Dan inilah yang menyukakan hati Paulus. Sehingga dia terus berdoa untuk jemaat ini. Kita lihat di dalam ayat 16b. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jemaat ini sudah bertumbuh loh. Mereka ini sudah memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mereka juga sudah mempraktekkan kasih. Tetapi Paulus mau berdoa lagi untuk mereka yang pertama. Dia meminta di dalam ayat 17 tadi. Dan meminta kepada Allah
Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Apa yang diminta Paulus lagi untuk jemaat ini? Kalau menurut kita, jemaat ini sudah bagus. Tetapi Paulus masih mau meminta agar jemaat ini lebih lagi maju di dalam Kristus. Maka dia meminta yang pertama untuk jemaat ini, agar kepada mereka diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Pengenalan yang benar mereka sudah punya. Itulah sebabnya mereka bisa teguh dalam iman dan mempraktekkan kasih Kristus. Yang Paulus minta sekarang, pengenalan mereka itu semakin dalam. Pengenalan mereka terhadap Tuhan itu semakin besar. Pengenalan mereka kepada Tuhan itu semakin bertambah-tambah. Maka dia berdoa agar Allah Bapa memberikan roh hikmat, roh wahyu. Artinya agar Roh Kudus membuka hati mereka sehingga mereka semakin mengenal Allah. Mereka semakin mengenal Kristus lebih banyak lagi, lebih bertambah lagi, lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tentu pengenalan ini bisa akan semakin dalam ketika mereka terus bersekutu dengan Tuhan. Ketika mereka terus bergaul dengan firman Tuhan. Paulus menginginkan jemaat ini bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Kristus. Maka sebenarnya tidak hanya cukup Bapak Ibu rajin ke gereja. Tidak hanya cukup rajin paduan suara. Tidak hanya cukup kita rajin ke PA. Bagi yang rajin, yang dia kehendaki, pengenalan itu semakin hari semakin dalam. Pengenalan itu semakin hari semakin bertambah. Bagaimana caranya? Kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Adakah ini juga yang kita lakukan? Adakah sehari-hari kita, biar hanya sedikit waktu kita luangkan untuk bergaul dengan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, sehingga hati kita dibukakan oleh roh hikmat tadi untuk semakin mengenal Allah kita? Ataukah kita hanya mendengar firman Tuhan pada hari Minggu ini saja? Sorenya juga kita tidak ke PA? Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kalau seperti ini, pengenalan kita terhadap Tuhan begitu-gitu saja. Sedangkan yang dikehendaki di sini pengenalan yang semakin dalam, pengenalan yang semakin banyak, pengenalan yang semakin bertambah. Lalu bagaimana itu bisa tercapai? Maka mau tidak mau, setiap hari kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Kita harus buka Alkitab kita. Kita harus baca Alkitab kita. Kita harus renungkan Alkitab kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kita punya waktu 24 jam sehari. Tuhan tidak pernah menuntut kita berapa jam untuknya. Tetapi sedikit waktu yang kita luangkan untuk Tuhan, itu sudah luar biasa. Tapi kalau kita Bapak Ibu sama sekali tidak bisa berikan waktu untuk Tuhan, kita bisa kasih waktu untuk memegang Android kita 24 jam. Kita jangan menipu diri sekarang. HP ini kita kantongi 24 jam, yakinlah. Lalu selama kita kantongi, berapa jam kita kasih untuk Tuhan juga? Takutnya 24 jam itu betul-betul kita kasih untuk main skater, main Mobile Legend, main domino, atau menonton drakor, dracin,
berjam-jam. Lalu waktu untuk bergaul dengan Tuhan, berapa detik? Berapa menit? Ataukah termasuk juga berapa jam? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menghendaki pengenalan yang dalam terhadap Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Kedua, dia meminta apa? 18a. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Yang kedua, Paulus berdoa untuk jemaat ini agar mereka mengerti pengharapan yang ada di dalam panggilan Allah. Sebelum mereka percaya Kristus, mereka dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Di dalam panggilan ini ada harapan. Harapan apa yang ada di dalam panggilan kepada orang-orang yang belum percaya Yesus? Yang pertama, itu adalah pengampunan dosa. Ketika dia percaya Yesus, maka dia diberikan harapan, dosamu diampuni oleh Yesus. Yang kedua, kalau dia percaya Yesus, dia menjadi anak-anak Allah. Dia menjadi anak-anak Allah. Karena dosanya sudah diampuni, maka dia menjadi anak Allah. Maka kalau dia betul-betul menjadi anak Allah, dia juga harus menyaksikan kasih Allah. Paulus mengingatkan mereka akan hal ini. Kamu tadinya orang berdosa, kamu tadinya orang kafir, kamu tadinya orang yang tidak mengenal Allah. Lalu kamu dipanggil oleh Allah. Di dalam panggilan ini, Allah berikan harapan kepadamu. Kamu ditebus dosanya dan kamu dijadikan anak-anak Allah. Agar mereka memahami ini dan tidak lupa bahwa mereka ini dosanya sudah ditebus dan mereka ini sekarang adalah anak-anak Allah. Apa maksud Paulus? Agar mereka tidak lupa menyaksikan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Selain kita mengenal Allah semakin dalam, Allah mau kita menyaksikan kasih-Nya yang besar itu. Kita menjadi saksi yang menyaksikan, lihatlah, dosaku ditebus oleh Yesus. Bukan karena aku, bukan karena hebatku, bukan karena aku layak, tapi karena kasih Allah. Kamu mau menerimanya? Percaya kepada Yesus. Dan sebagai anak-anak Allah, kita menyaksikan bagaimanakah hidup anak-anak Allah. Itu adalah kehidupan yang benar. Maka ketika mereka memahami ini, mereka akan hidup di jalan yang benar. Mereka tidak akan hidup dalam dosa, tapi mereka menempuh jalan yang benar. Kita diingatkan untuk ini. Kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Allah, memiliki pengharapan dalam Allah. Teruslah berjalan di jalan yang benar. Jangan mau lagi hidup di dalam dosa. Jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Yesus sudah mati dan bangkit untuk mengalahkan semua dosa. Maka jangan mau lagi diperbudak oleh dosa, Bapak Ibu. Banyak orang yang masih suka mengikat dirinya dengan dosa. Dosa apapun itu. Ingat, kita sudah ditebus. Kita sudah jadi anak Allah. Maka hendaklah kita hidup dengan benar. Selanjutnya, 18b. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dia mau jemaat ini memahami kekayaan kemuliaan bagian yang ditentukan Allah bagi orang-orang kudus. Tadi panggilan, ketika mereka belum percaya Yesus, ini yang mereka dapat. Sekarang dia berbicara tentang finish hidup orang percaya. Kalau kamu setia kepada Tuhan, maka kamu akan melihat betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang percaya. Ini berbicara tentang apa? Memperoleh kehidupan yang kekal, atau masuk surga, bertemu muka dengan Kristus, dan memperoleh upah. Ini dia sampaikan kepada jemaat Efesus. Agar apa?
agar mereka setia kepada Tuhan karena ada tujuan. Saya dapat hidup kekal, saya masuk surga, saya dapat upah, saya ketemu Kristus. Dia menyampaikan ini kepada mereka agar apa? Agar mereka setia kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, banyak kesakitan mengikut Yesus. Tapi ketika mereka melihat ada tujuan, ada finish yang mau saya capai, kekayaan, kemuliaan bagian yang ditentukan bagiku, maka mereka akan setia kepada Tuhan. Walaupun mengikut Yesus itu sakit, walaupun mengikut Yesus itu tidak enak, tapi karena ada finish yang mau dituju, tetap setia kepada Tuhan. Hendaknya kita juga begitu. Ada tujuan yang jelas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka sekalipun berat menjalani hidup ini, asal bersama Tuhan tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena apa? Karena tujuan yang menanti kita, itu yang menyukakan hati kita, itu yang membuat kita kuat, itu yang menghibur kita, itu yang membuat kita bisa melalui semuanya bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu. Selanjutnya Paulus berdoa agar jemaat ini memahami kehebatan kuasa Allah bagi orang-orang yang percaya. Paulus membawa mereka, lihatlah betapa kuasa Allah itu sangat hebat di dalam kehidupan orang yang percaya. Itu dibuktikan dengan apa? Yang pertama dalam ayat 20a, bahwa dengan kuasa Allah dia membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ini kuasa terbesar, ini kuasa tertinggi. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari ini. Allah melakukan ini untuk siapa? Allah melakukan ini untuk menyelamatkan kita. Allah melakukan ini untuk apa? Membuktikan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita memahami kuasa Allah yang besar ini, adakah yang perlu kita ragukan lagi dalam hidup ini? Adakah yang perlu kita takutkan? Adakah yang perlu kita cemaskan? Adakah yang perlu kita persungutkan? Kemudian ayat 20b sampai 23. Dan menjadikan Kristus sebagai penguasa tertinggi di surga dan di bumi. Mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa. Ini menunjukkan apa? Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Allah sendiri memberikan dia kuasa. Kuasa di surga, kuasa di bumi, kuasa tertinggi ada di tangan Kristus. Ketika kita memahami bahwa kuasa tertinggi, kuasa terbesar ada di dalam Yesus, apakah layak kita orang yang percaya kepadanya harus takut? Apakah kita layak harus cemas? Padahal kita punya Yesus yang sudah memiliki kuasa tertinggi baik di surga maupun di bumi. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memahami kehebatan kuasa Allah ini, maka kita tidak akan ragu akan masa depan anak-anak kita. Amin. Kita tidak akan ragu akan masa depan usaha kita. Kita tidak akan ragu akan masa depan kita sendiri. Kita tidak akan ragu untuk masa depan bangsa dan negara kita. Ketika kita sadar dan meyakini kehebatan kuasa Kristus.
Lalu Bapak Ibu, kenapa kita banyak khawatir? Kenapa kita banyak bimbang? Kenapa kita banyak takut? Mari kita kembali kepada firman Tuhan ini. Yesus Kristus memiliki kehebatan kuasanya. Dan kita ini adalah anak-anaknya. Kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kita menaklukkan diri kepadanya. Maka ketika kita memahami ini, jalanilah hidup ini dengan mempercayakan diri kepadanya. Jalanilah hidup ini dengan memohon tuntunannya. Karena ketika Allah yang hebat kuasa itu menuntun kita, kita akan bisa melalui semuanya dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, jangan hanya percaya sekedar di bibir saja, tapi buktikanlah itu lewat iman, kasih, pengenalan kita terhadap Tuhan, keyakinan kita akan kehebatan kuasa Allah. Ayat hafalan Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita sama-sama 3 ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Sungguh Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau juga Allah yang mengasihi kami. Kami sudah melihat betapa hebat kuasa-Mu dalam kehidupan kami yang percaya kepadamu. Ketika kami memahami ini, bantu kami Tuhan untuk berjalan di jalan kami di dunia ini, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Jauhkan segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam hidup kami. Yakinkan kami punya Allah, kami punya Yesus yang memiliki kehebatan kuasanya. Karena itu berkatilah kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.